Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 3 resep kue bikang. Ini serba 125, serba 500 dan juga serba 1000. Ini ketiganya adalah resep terbaik Mama Hasan untuk bikang mawar ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu untuk santannya. Ini sebanyak 500 ml, kemudian tambahkan daun pandan dan juga garam. Ini sebanyak setengah sendok teh ya teman-teman garamnya. Kemudian ini kita didihkan sampai pinggirannya aja yang mendidih, jangan sampai ke tengahnya dan sambil diaduk-aduk. Langkah selanjutnya kita siapkan bahan kering 115 gram gula, 125 tepung beras, 125 tepung terigu. Ini bahan keringnya 3 aja ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu sampai merata. Nah, santannya ini sudah dalam keadaan setengah hangat. Ini kita tuangkan ke dalam adonan kering yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini kita aduk-aduk dulu, kita campur sampai adonan tidak ada yang kering, baru ini kita tepok-tepok ya. Nah, ini resep serba 125 ini cocok banget buat kalian yang masih pemula, yang masih mau belajar, jadi cobain dulu deh satu resep ini. Yang penting kalian simak videonya dari awal sampai akhir, insya Allah anti gagal, karena di dalam videonya aku bakal bagikan tipsnya supaya berserat, cantik dan juga tidak gosong dan tidak keras di bagian belakangnya. Nah, ini untuk adonannya ini sudah tidak ada yang kering, baru ini kita aduk-aduk. Kalau sedikit ini bisa pakai centong nasi seperti ini, kita tepok-tepok selama kurang lebih 5-10 menit, atau kalau pakai mixer itu cukup 7 menit sampai 8 menit ya teman-teman. Pokoknya sesuaikan dengan banyaknya bahan yang kalian buat. Pokoknya adonannya itu wajib kalis seperti ini ya, jangan sampai kurang kalis, nanti hasilnya seratnya kurang bagus dan kurang kecil gitu ya. Nah, untuk konsistensi adonannya seperti ini, baru kita tambahkan dan kita tuang sisa santannya. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, seperti ini ya untuk konsistensi adonannya, seperti ini, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Ini kita diamkan dulu kurang lebih 30 menit sambil memanaskan cetakannya. Oke, ini sudah 30 menit, ini sudah siap untuk dicetak. Sebelum dicetak ini aku kasih pewarna ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau bikin warna yang berbeda, warna baru biar fresh gitu. Untuk warna kue bikangnya biar cantik gitu, aku pakaiin warna yang berbeda ya teman-teman. Untuk banyaknya itu sesuaikan dengan keinginan kalian, atau bisa juga dibagi 3, untuk bagian yang putih itu lebih banyak, kemudian untuk bagian warnanya itu sedikit gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai warna biru, kemudian yang satunya lagi pakai warna kuning ya teman-teman. Untuk tingkat kecerahannya bisa sesuaikan dengan selera kalian. Nah, untuk kali ini juga aku tidak pakai pewarna putih ya teman-teman. Coba bikin kue bikang tanpa pemutih makanan atau pewarna putih, itu bagaimana hasilnya gitu ya. Nanti hasilnya untuk hasilnya nanti kalian sesuaikan aja dengan selera kalian, mau dikasih warna putih atau enggak, cantik enggaknya tergantung dari kalian ya.
Oke, lanjut kita panaskan cetakannya. Ini aku pakai api besar ya teman-teman. Dipanaskan sampai benar-benar panas. Pakai api besar selama kurang lebih 7 sampai 10 menit. Kemudian ini kita siapkan air garamnya. Aku pakai sekitar 50 ml air dan ditambahkan 1 sendok teh garam. Nah, ini sudah 7 menit atau sampai 10 menit atau sampai ngebul seperti ini ya teman-teman. Jangan takut gosong. Pokoknya konsistensi adonannya sudah pas. Ini dioles dengan air garam untuk cetakannya sudah benar-benar panas. Kemudian ini kita tunggu beberapa detik aja, kemudian kita tuang. Nah, semenjak tahu tips dan triknya, aku nggak pernah gagal ya bikin kue bikang karena sudah tahu tipsnya, sudah tahu maunya gimana gitu ya. Kalau pakai api kompor pun, kalau kalian sudah terbiasa dengan pengapiannya, insya Allah juga bakalan berhasil. Nah, kita tuang untuk yang pertama ini satu cetakan aku kasih warna biru dulu, kemudian warna putih. Ini kita tuang sepertiga 3/4 bagian atau jangan sampai full. Ini kita tuang untuk dua warna itu secara bertahap ya teman-teman. Warna pertama tunggu sedikit mengering untuk pinggirannya, baru dituang warna putih. Setelah putihnya itu sedikit mengering di bagian pinggirannya, baru kita timpa lagi untuk warna yang kuning. Nah, seperti itu ya kalau pakai bikang yang 3 warna atau 2 warna, ada jedanya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah selesai untuk warna yang terakhir ini, kalau sudah membentuk sarang bisa dikecilkan ya teman-teman, tapi di awal usahakan pakai api yang besar karena biasanya kalau apinya kurang besar, hasilnya kurang bersarang ya teman-teman. Atau kalau mau lebih aman bisa juga pakai api sedang dari awal sampai akhir, tapi kalian harus tahu bahwa kondisi atau kompor itu macam-macam ya teman-teman. Di api besar itu enggak terlalu besar kalau untuk kompor aku, jadi sesuaikan aja dengan kompor kalian masing-masing. Nah, seperti ini ya teman-teman, muncul serat-seratnya itu kecil-kecil banget, gemes banget ya, lihat pori-porinya itu yang kecil-kecil dan juga halus. Ini kita putar-putar kalau sekiranya cetakan api kompor dan juga api kompornya itu kurang merata. Kemudian kalau sudah membentuk sarang, tinggal mengeringkan sisa-sisa adonan ini bisa ditutup. Kalau sudah matang sempurna kita taruh di wadah yang dikasih air gitu, kemudian kita tutup lagi supaya kelembapan kuenya itu terjaga gitu ya. Nah, ini sudah hangat untuk kuenya, ini kita keluarkan, kita cungkil pakai cungkilan atau sendok kecil seperti ini gampang banget, tidak lengket sama sekali. Untuk bagian belakangnya ini juga tidak kosong sama sekali, pokoknya sempurna banget untuk hasil kue bikangnya. Nah, gimana teman-teman, masih penasaran sama kue yang satu ini? Masih selalu gagal bikin kue bikang? Pastikan kalian belajar terus ya teman-teman, insya Allah bakalan berhasil karena kue bikang ini bahannya ekonomis, cara bikinnya juga simple banget, asalkan kalian tahu tips dan triknya, insya Allah anti gagal ya. Untuk bagian belakangnya ini enggak gosong sama sekali, tapi mohon maaf itu bagian cetakannya sudah hitam. Itu bukan karena tidak dicuci ya teman-teman, itu karena sudah sering banget dipakai untuk nyetak kue. Nah, karena keseringan kena air garam dan juga dipanaskan, didinginkan gitu, nah hasilnya cetakannya seperti ini. Tapi jangan khawatir, itu tidak kotor ya teman-teman. Oke, lanjut, ini kita keluarkan semua kuenya sampai selesai.
Nah, kelihatan banget kan ini pori-porinya itu halus sekali, kecil-kecil. Untuk bagian belakangnya juga tidak kosong sama sekali. Nah, ini untuk warnanya juga cantik ya menurut aku. Ada warna biru dan juga warna putih, juga warna kuning. Oke, selanjutnya ini kita rekahkan, bisa pakai tutup botol, tanpa tutup botol, ataupun dicungkil. Resep ini serbaguna ya teman-teman, jadi bisa buat semuanya. Kemudian ini kita rekahkan, hasilnya seperti ini ya. Kalau pakai 3 warna ini cantik banget, padahal tidak pakai pemutih ya teman-teman. Nah, kita rekahkan seperti ini sampai selesai. Ini dipegang aja sudah kelihatan lenturnya ya teman-teman, lembut, lentur, dan juga tidak keras sama sekali. Nah, gimana teman-teman, warna baru kue pikangnya fresh banget kan? Ada perpaduan warna yang sangat cantik, seratnya juga kecil-kecil banget, gemes banget. Mama Hasan lihat kue pikang Mama Hasan kali ini. Nah, untuk perbandingan warna sesuaikan dengan selera kalian. Di sini aku coba juga untuk 2 warna, jadi hanya pakai warna biru dan juga kuning. Hasilnya seperti apa ya teman-teman? Nah, hasilnya seperti ini, sangat cantik, seratnya benar-benar halus ya teman-teman, sampai bisa disuir-suir ya untuk kuenya itu, seratnya saking kecil-kecilnya, saking cantiknya. Nah, ini kita regahkan semuanya sampai selesai ya. Ternyata warna biru juga bisa masuk ya teman-teman di kue pikang. Nanti kapan-kapan kita bikin kue pikang pelangi, gimana hasilnya gitu ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dalam satu resep ini aku menghasilkan sekitar 10 biji kue pikang, atau biasanya itu kalau pakai cetakan yang lebih besar itu juga hasilnya sekitar 8 biji. Kalau cetakannya lebih kecil lagi, diameter 6 cm gitu, bisa menghasilkan sampai 15 biji ya teman-teman. Kalau cetakan aku itu ukurannya yang sedang, diameternya 7,5 cm, jadi itu 125 tepung menghasilkan 10 biji kue. Nah, ini kita rekahkan semuanya sampai selesai ya. Nah, gimana teman-teman, masih semangat kan mau bikin kue tradisional? Bahannya sederhana, ekonomis, tapi hasilnya cantik banget, asalkan kalian tahu tips dan triknya. Oke, seperti ini. Hasilnya benar-benar cantik ya teman-teman. Kalian wajib coba, resep kali ini cocok banget buat pemula yang masih mau belajar bikin kue pikang. Oke, terima kasih ya kalian yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat, bisa menginspirasi, juga berguna bagi kalian yang masih belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya. Tambahkan menu kue pikang di jualan kalian, insya Allah kalau kue pikangnya cantik, berserat, dan juga bersarang seperti ini bakalan laris manis. Ini dia hasilnya 11 biji kue pikang yang aku bikin dalam satu resep 125 gram tepung beras. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah selanjutnya ini kita siapkan dulu santannya sebanyak 1800 sampai 2 liter santan. Ini kita didihkan dulu sampai pinggirannya itu mendidih. Jadi nggak perlu heboh untuk santannya. Nah, kemudian ini kita siapkan bahan keringnya, ada 500 gram tepung beras, 500 gram tepung terigu, dan juga 500 gram gula. Ini resep ekonomis tanpa menambahkan susu ya teman-teman, karena ini untuk jualan ekonomis. Untuk langkah selanjutnya ini kita aduk-aduk
dan dituang santan. Nah, ini santannya dalam keadaan panas, tapi ini kita tuang sedikit demi sedikit, kemudian diaduk-aduk seperti ini. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, lanjut, ini kita tuang sampai konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau bikin sedikit, kalau tidak punya mixer atau malas lagi mixer, ini bisa dituang sedikit demi sedikit, baru ini ditepok-tepok seperti ini. Untuk hasilnya nanti juga bakalan bagus, tidak kalah dengan yang di mixer, asalkan nepok-nepoknya ini sedikit lama, kurang lebih 7-8 menit ya, supaya nanti sarangnya itu terbentuk bagus. Nah, kalau sudah licin, halus, dan juga tercampur merata, tidak ada tepung yang kering atau bergerindil, baru kita tambahkan santannya sedikit demi sedikit sampai konsistensinya seperti ini, tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu encer ya. Nanti biar seratnya itu bagus, tidak lembek, kecil-kecil dan full serat gitu. Nah, seperti ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 1-2 jam, enggak masalah, nanti hasilnya bakalan bagus. Oke, lanjut, ini kita bagi-bagi menjadi 3 bagian warna. Untuk warna yang pertama aku kasih warna pink ya teman-teman. Kalau untuk tingkat kecerahan itu bisa sesuaikan dengan selera kalian. Nah, seperti ini untuk warna pinknya. Nah, untuk warna hijaunya ini aku paling suka itu perpaduan warna hijau apel dan juga coklat ya. Nanti bisa menghasilkan warna hijau yang seperti ini, yang mirip dengan warna hijau daun pandan. Nah, untuk warna yang terakhir, warna ketiga, ini aku kasih pewarna putih ya teman-teman, pewarna makanan. Di sini karena pewarna makanan putih itu berubah bubuk, jadi ini bisa diencerkan dengan sedikit air panas atau sedikit adonan kalau aku ya teman-teman. Jadi ini seperti ini, kita tuang ke dalam mangkok sedikit, kemudian ditambahkan adonan dan diaduk-aduk sampai benar-benar larut untuk bubuk pemutihnya. Nah, untuk bubuk pemutih sendiri ini bisa dibeli di toko bahan kue ataupun di online shop, banyak banget ya. Nah, seperti ini, setelah tercampur merata kita tuang ke adonannya. Nah, ini sudah bagian pewarnanya sudah selesai ya. Nah, ini dia waktunya mencetak ya teman-teman. Biasanya kalau aku bikin banyak, aku gunakan 2 cetakan sekaligus seperti ini, kemudian aku panaskan sampai benar-benar panas, kemudian dituang atau dioles dengan air garam. Ini ngoles air garamnya jangan cuma diciprat ya, kalau aku, menurut aku hasilnya nanti bakalan bagus dan juga tidak lengket kalau dituang secara merata atau dioles dengan kuas sampai benar-benar merata. Jadi kalian lihat ya, ini cetakan bikang aku itu sudah benar-benar gosong untuk bagian dalamnya, tapi nanti hasilnya cantik ya teman-teman. Itulah kenapa untuk akhir-akhir ini aku tuh jarang membersihkan cetakan kue bikang itu sampai benar-benar mengkilat gitu ya, karena keseringan dibikin kue bikang, jadi untuk cetakannya itu benar-benar gosong untuk bagian dalamnya, tapi itu tidak kotor, jadi nanti dibersihkan seperlunya untuk bagian dalamnya. Nah, kemudian kalau sudah benar-benar panas, ini dituang warna hijau, kemudian ditimpa dengan warna putih. Usahakan merata seperti ini ya teman-teman, jadi nanti untuk gradasi warnanya itu bagus. Nah,
Kalau sudah dituang untuk adonan putihnya itu tunggu sedikit lama sampai pinggirannya itu ngeset atau bening gitu, baru kita timpa lagi untuk warna berikutnya. Nah, di sini aku ganti ke cetakan yang satu, kita tuang untuk adonan warna hijaunya. Jadi gitu ya teman-teman, jadi nggak langsung gitu kayak bikin kue pikang cungkil itu nggak masalah langsung dituang, tapi kalau bikin kue pikang yang 3 warna khususnya itu tunggu benar-benar pinggirannya sedikit bening atau ngeset, baru kita timpa warna berikutnya gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya itu nanti bakalan cantik. Oke. Kalau cetakan pikang itu gosong sebenarnya itu karena sering dipanaskan, didinginkan. Kalau kalian bikin kue pikang cuma 1 kali cetak atau 2 kali cetak itu bisa ya teman-teman, untuk cetakannya itu digosok atau dibersihkan sampai benar-benar bersih. Tapi kalau sudah bikin banyak itu cetakan pikang semakin gosong semakin bagus untuk hasil kuenya. Jadi nggak perlu takut ya kalau cetakan kalian gosong, nggak masalah. Nanti bisa buat kue jadi lebih cantik lagi. Nah, ini kita tunggu sampai mengeluarkan gelembung bagian tengah. Jadi itu pakai api besar di awal ya, sekali lagi dipanaskan sampai benar-benar panas. Setelah dituang dan juga pinggiran tengahnya itu sudah membentuk sarang seperti ini, berarti ini sudah maksimal ya panasnya. Itu bisa diganti apinya ke bagian yang paling kecil, nggak masalah, tapi harus sabar nunggu sampai benar-benar bagian tengahnya atau bagian atasnya itu benar-benar kering. Jadi sedikit waktu lama kalau mengecilkan api, tapi nanti hasil kuenya jadi cantik gitu ya. Nah, ini untuk bagian yang kiri juga gitu, kita tunggu sampai mengeluarkan sarang seperti ini. Nah, mohon maaf ya teman-teman, untuk bagian kompornya itu banyak banget tetesan kue, jadi kurang kesannya itu kotor gitu ya teman-teman, tapi itu adonan yang jatuh-jatuh. Nah, seperti ini. Kalau api kompor kalian nggak begitu rata seperti punya aku, bisa digeser-geser ya, dan ditutup supaya matangnya sempurna dan kering semua, tidak ada bahan yang basah. Nah, seperti ini kalau disentuh dengan sutil atau spatula tidak lengket berarti sudah matang. Kita taruh di wadah yang dikasih air, kemudian didiamkan dan dicungkil ya. Ini dia hasilnya, Masya Allah, itu seratnya full, bagian belakangnya tuh tidak gosong sama sekali, nggak ada yang gosong ya teman-teman. Pokoknya kalian ikutin pengapiannya atau pelajarin deh itu api kompor kalian, kenali api kompor kalian itu, insya Allah nanti bakalan cantik seperti ini. Hasilnya full ya teman-teman, sarangnya warnanya itu juga cantik banget, warna pink, putih dan juga hijaunya mirip dengan kue mawar, bunga mawar. Cantik banget perpaduan warnanya, baru kali ini ya ketemu perpaduan warna pink yang bagus yang aku mau. Ternyata itu ada di warna pink dan juga warna
perpaduan warnanya pokoknya beda deh. Kapan-kapan nanti aku share gimana bikin kue atau bikin warna pink yang seperti ini. Warna pinknya itu soft gitu ya teman-teman, lembut banget, warnanya cantik, seratnya juga full kayak gini ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya puas banget hasil kue bikang yang satu ini. Kali ini aku bikinnya sukses dan juga tidak ada gosong, tidak ada yang bantat ataupun tidak ada yang ngapu untuk bagian depannya atau permukaannya. Nah, seperti biasa, bagian yang paling aku suka waktu membuat kue bikang adalah waktu merekahkan kue bikangnya ya. Kalau hasilnya seperti ini, nggak kerasa capek, apalagi ngantuk ya teman-teman. Pokoknya kalau kita bikin kue senang, kemudian hasilnya bagus, insya Allah nanti konsumen bakalan suka dengan hasil kue kita, bakalan order lagi gitu ya insya Allah. Oke, seperti ini kita rekahkan semuanya sampai selesai. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 40 biji ya teman-teman, kue bikang takaran 500 gram tepung. Untuk hasilnya atau banyaknya hasil kuenya itu tergantung dari cetakan kalian. Kalau aku pakainya itu diameter 7,5 cm, jadi nggak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kalau diisinya full juga kelihatan besar banget seperti ini ya teman-teman. Pokoknya sesuaikan aja dengan harga jual kalian, pokoknya sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Nah, ini dia hasilnya, Masya Allah, warnanya cantik, seratnya full dan juga pokoknya tercantik deh kue bikang yang satu ini. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton video aku. Semoga videonya bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga berguna bagi kalian yang mau belajar bikin kue bikang yang satu ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah pertama kita didihkan dulu. Ini ada santan sebanyak 4 liter ya teman-teman. Sengaja bikin banyak karena ini memang untuk orderan ya teman-teman. Ini lumayan banyak. Kita rebus bersama dengan garam dan juga daun pandan. Ini kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, mendidihkan santan untuk kue bikang itu nggak perlu sampai bergolak, cukup pinggirannya aja yang mendidih. Lanjut kita siapkan untuk bahan keringnya. Ada 1 kg tepung beras, ini pakai Rose Bran seperti biasa. Kemudian tambahkan 1 kg tepung terigu, ini segitiga biru atau protein sedang. Kemudian tambahkan juga 1 kg gula pasir. Nah, ini paling simple, resep 1:1. Bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu, kemudian tambahkan santan panas. Nah, ini santannya dalam keadaan panas ya teman-teman. Ini tapi dituang bertahap sedikit demi sedikit, kemudian diaduk-aduk seperti ini sampai adonannya itu membentuk pasta atau tidak ada tepung yang bergerindil. Karena ini adonannya lumayan banyak, kalau sudah bisa di mixer, adonan sudah basah seperti ini, kita lanjut untuk memixernya. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, seperti ini, kalau sudah teksturnya seperti ini, kita sisir pinggirannya supaya tidak ada tepung yang menempel di panci. Kemudian ini kita mixer. Nah, ini supaya
di mixer itu tidak naik ke atas karena ini lumayan kental, jadi ini kita tambahkan santannya. Nah, tips dari aku kalau memixer adonan bikang dan dalam porsi yang banyak, jadi dituangnya itu enggak langsung di mixer ya teman-teman. Jadi jarak antara mixer dan juga nuang santannya seperti ini. Jadi di ujung sebelah kiri dan juga di ujung sebelah kanan, supaya nanti tidak nyiprat atau tidak kemana-mana gitu ya teman-teman. Jadi enggak berhamburan, untuk santannya atau cairannya itu tidak terlalu nyiprat kemana-mana gitu ya, pokoknya gitu deh maksudnya. Oke, ini kita mixer semuanya sampai benar-benar halus, licin seperti ini. Kalau bikin sedikit bisa ditepok-tepok pakai centong nasi ya teman-teman, atau pakai whisker. Tapi kalau bikin banyak supaya mempermudah cara kerjanya, ini bisa di mixer seperti ini. Nah, ini sambil dituang santannya perlahan-lahan ya teman-teman. Nah, dalam satu resep 1 kilo tepung beras dan juga 1 kilo tepung terigu, ini untuk cairan santannya itu gunakan jangan 4 liter ya teman-teman, gunakan antara 3.600 ml santan sampai 3.900. Jadi untuk santan 4.000 itu dididihkan dulu, baru kemudian ditakar setelah dipakai. Jadi ini menjawab pertanyaan kemarin, ada yang tanya setelah direbus apakah tidak berkurang. Biasanya ada yang berkurang, ada yang enggak ya teman-teman, tergantung lama enggaknya kalian mendidihkan santan. Nah, supaya konsistensi untuk adonan kuenya itu tepat, itu jadi takarnya itu setelah dididihkan ya teman-teman. Jadi untuk banyak sedikitnya santan itu ditakarnya setelah dididihkan. Oke, seperti itu ya kalau aku bikin banyak untuk orderan. Jadi kalian nggak penasaran lagi gimana aku mengatur atau menakar santannya. Oke, ini sudah siap adonannya. Ini mau aku diamkan dulu karena ini masih dalam posisi panas. Dan mohon maaf ketika menuang adonan itu aku kehabisan baterai ya teman-teman. Jadi mohon maaf nggak kerekam. Pokoknya rahasia sukses bikin kue bikang itu ternyata cuma satu ya teman-teman. Jadi cetakannya itu wajib benar-benar panas, sampai gosong pun nggak masalah ya untuk cetakannya. Nanti hasil kuenya itu malah lebih bagus, karena nanti untuk bagian belakangnya itu malah tidak gosong sama sekali ya. Jangan takut kalau cetakan bikang itu gosong, yang penting kalian atur pengapiannya, dipanaskan sampai benar-benar panas, dioles dengan air garam, kemudian dituang ketika adonannya itu sudah didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Masya Allah, ini hasil seratnya itu full, kecil-kecil dan juga cantik. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, padahal tadi cetakannya itu gosong karena itu sudah buat bikin bikang atau buat nyetak bikang itu banyak banget. Ini aku dapat orderan lumayan, alhamdulillah dapat orderan bikang banyak. Nah, kita lihat ini bagian belakangnya. Jadi kue bikangnya itu matang sempurna, seratnya full, bagian belakangnya tidak gosong sama sekali ya. Karena ini cetakannya sudah benar-benar panas, meskipun bagian dalamnya itu gosong tapi tidak menempel di bikangnya. Jadi sebenarnya untuk tipsnya itu cuma satu, jadi cetakannya harus benar-benar panas, dan juga untuk konsistensinya itu sudah pas. Pokoknya resep dari aku insya Allah anti gagal. Kalau kalian perhatikan atau menerapkan tips dan trik langkah-langkah membuat atau mencetak kue bikangnya. Nah, ini dia hasilnya, bagian belakangnya itu
tidak gosong, hasilnya juga lembut menul, tidak keras sama sekali, seratnya full ya teman-teman. Ini dalam satu resep 1 kilogram tepung beras dan juga tepung terigu ini menghasilkan 80 lebih ya. Pokoknya tergantung dari banyak sedikitnya kalian uang pas waktu dicetakan atau besar kecilnya cetakan yang kalian gunakan. Nah ini dia hasilnya, kita regahkan seperti ini, hasilnya seratnya full, seratnya bagus, teksturnya juga lembut lentur ya teman-teman. Nah seperti ini kita regahkan semuanya. Nah kalau takarannya pas juga, ini tanpa digunting-gunting pun nanti hasilnya juga bagus ya. Seperti ini, cukup dibentuk bagian tengahnya saja kemudian direkahkan, hasilnya benar-benar cantik ya teman-teman. Perpaduan warnanya juga bagus banget, jadi ini adalah warna ungu muda, kemudian untuk bagian yang pertama hijau kemudian putih seperti biasa, 3 warna seperti itu ya. Nah ini bagian yang paling aku suka, meregahkan kue bikang. Kalau hasilnya secantik ini bakalan semangat ya kue bikangnya, nggak berasa pada lembur semalaman. Kalau hasil kuenya cantik bakalan capeknya terbayar gitu ya teman-teman. Nah kita regahkan semuanya sampai selesai ya. Nah gimana, masih semangat ya teman-teman bikin kue tradisional? Yuk jangan bosan-bosan nonton video aku yang membahas tentang bikang terus ya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, insya Allah bakalan aku jawab ya. Nah dulu kesalahan yang pernah aku bikin pas waktu belajar bikin kue bikang itu, biasanya cetakannya itu kurang dipanaskan, jadi nanti hasilnya itu bagian atasnya kurang matang sempurna tapi bagian bawahnya itu gosong ya. Jadi kalian nggak usah takut kalau cetakannya itu sedikit ngebul, asalkan nanti waktu dituang itu sudah muncul gelembung, kalian kecilkan api, nanti bakalan tidak gosong ya untuk bagian bawahnya. Dan proses pematangannya bagian atas itu juga bakalan cepat kalau sudah benar-benar panas. Nah ini dia hasilnya, dalam satu resep ini aku menghasilkan 84 biji kue bikang mawar yang super cantik, lembut, menul-menul, seratnya full ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.